lagi sama gue, Boy Prabowo, di acara The Builder. Ini sebuah channel digital yang mengulas tentang dunia modifikasi motor roda 2. Nah, gue sekarang ada di Banten, tepatnya di Kota Tangerang, di mana ini di kawasan pergudangan sih tepatnya ya, dekat bandara situ. Nah, ini kalau lu masuk ke areal ini ya gudang-gudang, isinya semua nggak ada tuh dekat-dekat sama dunia custom. Tapi pas salah satu gudang dibuka isinya, luar biasa bos. Lihat nih, Black Belt semua bisa lihat di belakang gue ini motor custom semua. Ada chopper, ada bagger, ada motor kecil, ada motor sedang, ada motor gede sekelas Harley. Nah, di balik semua motor ini ada senimannya tentunya. Orang ini udah punya prestasi nasional tentunya, luar biasa, borong piala. Di Asia juga dia pernah ke Jepang, di dunia ke level World Champion dia pernah ke Jerman. Luar biasa lah nih orang pokoknya. Seperti apa keseruan ngobrolnya, apa yang bisa timba ilmu dari sini, dan gimana prestasinya dan keseruan lainnya, ikutin gue ya. Nah, ini ada di sebuah gudang, seru banget, lihat nih. Sebelah kanan gue, ini lagi motor lagi dibangun nih. Nah, tuh yang punyanya lagi nungguin di sana. Hey, halo. Halo Om, apa kabar? Apa kabar bro? Waduh, sehat ya, sehat ya. Ini Om Teja. Om Teja dari Engineering Custom. Engineering Custom. Udah berapa lama Om beginian? 10 tahun lebih dikit lah. Anggaplah 11 tahun ya, Yeah. 11 tahun. Oke, itu dulu ihwalnya gimana nih? Kok awal-awal bikin, kan nggak mungkin kan tiba-tiba langsung bikin modifikasi motor gitu kan. Nah, sejarahnya gimana, bisa cerita nggak? Awal itu dari agak aneh sih, dari touring. Oh, touring dulu ya, biasa lah ya anak motor ya. Motor. Kecelakaan di mana waktu itu? Di Parung. Waduh. Pulang dari Jogja tuh. Oh, pernah di Jogja, ngantuk lah segala macam, udah capek lah ya. Ngantuk. Dari sana motor rusak kan. Mulai itu iseng di garasi custom sendiri. Oh, dibenerin sendiri dari motor. Waktu itu jatuh naik motor Harley lah ya? Naik Harley, rocker. Oh, gitu. Jadi udah dibenerin, udah sekalian di custom sendiri. Ada kontes di Kelapa Gading. Oke. Saya ikutin. Itu tahun itu 2009 akhir ya? lah ya? Oke. Ikutin kontes, juara 1. Itu terus dari motor jatuh, ikutin kontes langsung juara 1? Iya. Oke. Motor juga ada motor customer 1, Sposter tuh motor yang lebih kecil. Oke. Di custom juga dapat juara 3. Juara 3. Oh, dari situlah awalnya itu. Iya. Teman, tolong dong customin motor gua. Oh gitu. Itu kelas garasi dulu sebenarnya ya? Masih kelas garasi, asli di garasi rumah. Garasi rumah ya? Oke, jadi gara-gara celaka, benerin sendiri niatnya, terus sambil dibenerin itu di custom, ikutan kontes, juara. Luar biasa. Udah starting dari sana bro. Oke, itu dari situ baru pindah ke bengkel, maksudnya? Masih garasi dulu, berapa tahun. Oh gitu. Baru istri ngomel tuh, mulai kebanyakan berisik, tangtong berisik ya, oke. Kebanyakan motor masuk, kamu mesti pindah. Pindah ke rumah lama saya di Muara Karang. Jalan sekitar hampir 2 tahun. Pindah baru ke daerah sini. Oh, baru ke daerah pegudangan sini ya. Pegudangan sebelumnya di depan dulu. Oh, yang depan tadi itu ya, yang kita ketemu pertama ya. Baru tahun lalu akhir baru pindah ke sini. Oh, pindah ke sini. Iya. Nah, itu di apa ya, di Engineering Custom ini sebenarnya kalau Black Class mau masuk ke sini ya, ini emang rata-rata motor gede. Tapi ternyata, ntar kita ngobrol ya, ada motor-motor yang tanda kutip motor biasa ya, motor-motor kecil kelas 150 cc gitu, seperti itu ada. Terus ini di belakang gue lihat ya, ada Hummel atau Hamel sebenarnya. Hamel ya, Hamel 50 cc. Terus ini ada Jawa 2,5 ya, 2 tak ya. Iya. Jawa 2,5 2 tak, itu ada itu Yamaha 100 cc lah itu. Iya, jadul. Terus ada yang masih on progress juga ya. Terus ini ntar pokoknya kita bahas satu. Terus ada motor-motor cowok juga, itu apa ya? Itu basicnya Yamaha Scorpio juga. Dua-duanya dia. 225 cc. Oh, 225 ya. Iya. Nah, kayak apa? Nah, itu berarti kan bisa nerima semua genre dong. Bisa. Nah, itu tapi ada suggest nggak sebenarnya? Gue lebih suka ke Harley atau apa? Bisa cerita nggak? Nggak. Untuk saya. Kayak suggestnya gitu buat modifikatornya gitu. Basic saya dari starting awal dari motor Harley. Nggak juga sih. Sebenarnya yang pertama kali dulu sebelum main Harley, itu custom motor-motor skutik malah buat pakai sendiri. Oh, iya, diganti gitu. Ban besar depan belakang, bikin low ride. Oh gitu ya. Cuman emang breakthrough-nya tuh yang di Harley yang kecelakaan itulah sebenarnya ya. Nah, ini kan ini motor yang gua klaim
untuk saat ini di gudang ini yang dari sekian puluh motor ini paling ganteng nih, aduh. Om lihat Om, sini Om. Iya. Ini kalau kayak gini, ini motor basicnya Harley ya. Ini modifikasi apa nih seperti ini? Ini kita alirannya bagger. Bagger ya? Iya. Oke. Kita masuk kategorinya hardcore bagger. Hardcore bagger, extreme bagger lah gitu ya. Oke. Salah satu cirinya apa nih? Yang bikin hardcore tuh apa? Ciri khas bagger itu mesti ada side bag. Oke, basicnya. Basic dulu ya. Oke. Motor mesti besar tapi low ride. Oke. Nah, itu basic awal. Oke. Jadi saya main di depan di ring 30 inch. 30 in ini depan ini. Untuk saat ini paling besar atau sekarang udah keluar lagi yang ring lebih besar? Di Amerika udah keluar lagi yang lebih besar, 34 inch. 34 inch. Cuman untuk di Indonesia baru sampai ring 30. 30 ini. Oke. Dan ini pasti nggak banyak di Indonesia ini ya? Hitung jari. Hitung jari lah ya? Hitung jari. Oke. Ini kalau boleh tahu, dulu ya, waktu beli ini velgnya doang, berapa sih? Dulu itu sekitar 10.000 US dollar harga di Amerika. 10.000 US dollar di Amerika, itu belum import segala macam lah ya. Jadi lebih kurang nambah 30%. Nambah 30% ya, aduh luar biasa. Nah ini, bisa ceritain nggak? Ini kan tadi hardcore bagger nih, ini diapain aja gitu, segala macam. Basic motornya ini Harley tipe Road Glide. Road Glide. Ya. Basicnya memang udah besar ya sebenarnya. Basicnya udah besar, cuma dibikin lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Jadi saya sering ngasih nama itu steroid bagger. Oh, steroid bagger. Wah, ini ya. Doping ya. Oke. Jadi ini motor saya custom, tujuannya itu 2 tahun yang lalu untuk ikut ke AMD World Championship. AMD World Championship di Jerman ya? Di Jerman. Oke. Saya jadi finalisnya dari Indonesia. Oke. Satu lagi Bro Vero. Oke, Vero ya. Ya, jadi Bro Vero berangkat. Oke. Nah, saya kebetulan kehalang dana, jadi nggak bisa berangkat. Oke. Oh, tapi ini udah finalis sebenarnya ya? Finalis. Terus juga sebelumnya bawa ke Custom Fest. Oke. Juara 1. Jogja ya? Jogja. Oke. Nah ini berarti untuk badan sebesar ini bahannya pakai apa Om ini? Saya bahan kombinasi dari plat sama composite fiber. Plat dan composite fiber. Jadi plat aja buat innernya, casing buat casingnya, buat pemanis bentuknya kita pakai composite fiber. Oke. Alasannya ngebentuknya bisa lebih dapat curve-nya, 3D-nya. Curve-nya tadi lebih dapat ya. Nah itu kan kita ngomongin fiber nih. Kan kalau fiber kan kecenderungannya dia kan stiff banget tapi kan rentan getas ya, dan karena bisa pecah, apalagi nih mesin Harley dengan modifikasi getaran dengan duduk gitu, itu kan rentan belah lah gitu, retak gitu. Nah itu gimana kalau kayak gimana kali ini? Jadi itu fiber itu ada banyak kategori ya. Fiber lokal itu getas, mereka untuk buat buat beban. Iya. Mungkin buat atap gitu kan. Atap gitu ya. Itu mereka campur sama kalsium. Makanya jadi getas. Kita pakai yang Jepang punya. Amerika ada, cuman Amerika kualitinya sama Jepang. Tapi harganya kemahalan. As always lah itu Amerika ya. Berarti ini pakai composite fibernya Jepang. Iya. Hasilnya nggak ada yang crack sama sekali. Nggak ada yang crack sama sekali. Sebenarnya ini body kalau diturunin, kita injek-injek, itu nggak bakal pecah. Ya dengan berat badan saya hampir 100 kilo. Ngebebanin, ditempatin itu nggak crack. Oh gitu ya. Oh jadi ini intinya frame dasarnya pakai besi, pakai plat lah gitu ibaratnya ya. Terus fashionnya, finishingnya pakai fiber, composite fiber Jepang tadi. Iya. Oke. Nah ini juga kan lihat ntar banyak banget nih motor-motor yang airbrush ya. Iya. Ini luar biasa nih airbrushnya nih. Airbrushnya emang salah satu keunggulan di Engineering Custom apa gimana? Airbrush mungkin banyak ya main airbrush. Kita pernah sekali di Custom Fest, saya lupa 3-4 tahun yang lalu. Itu base painting. Base painting motor Victory. Bagger punya Bagger juga. Itu base painting. Nah ini kan untuk urusan motor Bagger kan motor segede gini nih. Kalau lihat mesin nih kayaknya udah nggak standar. Soalnya pas gua lihat di kiri nih ada rumah keong nih, ada encus nih, cus. Oh gitu ya. Nah ini bisa ceritain nggak, emang harus dimodif seperti itu supaya tenaga lebih besar atau gimana? Saya lebih condong buat bodinya gede. Masih jadi kelihatan kecil nih. Iya. Terus performance-nya buat di Bagger itu mereka high end. Jadi di Amerika banyak yang main pakai Pro Charger. Coba deh kita masukin, jadi ketolongan tuh size-nya gede. Ya lebih besar ya, lebih lebar bener mesinnya ya. Kalau mau di dyno masuk ke 160 horsepower,
Ini 160 Ya, horsepower. sama seperti Ducati lah. Iya. Kalau mesinnya saya off-brake jadi stage 4, itu naik ke 180 horsepower. Ini 160 berarti stage 3 lah kurang lebih. Ini kita bilangnya stage 1 atau stage 2. Oh, masih stage 1 di 2? Oke. Terus tadi waktu di luar syutingan kan kita ngobrol pindah giginya pakai tos tangan, joystick dan bisa Tiptonic juga otomatis. Jadi gitu. saya udah pakai Pro Charger nih. Kayaknya kurang asik nih. Jadi nambah biar kelihatan bagger modern tapi ada old school-nya. Kita bikin joystick, tambahin alat tigel, pasang Tiptonic segala macam ya. Prinsipnya mau manual mau modern jadi. Waduh, luar biasa nih, cakep. Nah, ini motor ceper ini berarti bisa ninggiin dong? Bisa. Berarti pakai air suspension? Pakai air suspension depan dan belakang. Depan dan belakang. Bisa naik berapa itu? Ground clearance-nya berapa senti? Itu 5 inch. 5 inch ya? Kira-kira 12,5. 12 cm lah ya? 13 cm. 13 cm lah kurang lebih ya? Ya lumayan ya. Jadi ini peruntungan tuh untuk jalan lurus, bukan belok-belokan yang ekstrim. Oke. Dia motor happy lah ini. Iya. Itu kafe. Oke. Om Teja, ini kan ngomong-ngomong soal luar negeri ya. Tadi kan ada cerita tentang Yokohama nih. Iya. Custom Fest, juara terus ke Yokohama. Itu bisa cerita dikit nggak gimana ceritanya? Mulainya itu kita dapat terpilih ikut kontes Yokohama di 2017. 2017, oke. Mungkin mereka ambil track record. Pemenang udah sekian tahun. Motornya pas di 2017 juga juara 1. Kepik lah 7 motor dari Indonesia. 7 motor dari Indonesia. Wakili Indonesia ya. Ikut kontes di Jepang di Yokohama. Yokohama Hot Rod Custom Show. Iya, Yokohama Hot Rod Custom Show ya. Pertama itu saya bawa motor satu lagi punya customer. Namanya Shaki. Itu yang 2017 dikirim. 2018 hat-trick, saya kepilih 2 motor malah dari saya. Oh, dari Engineering Custom kepilih 2 motor. Ya, Indonesia itu kirim 7 motor, 2 dari sini. Engineering Custom. Nah, ini motor yang ini namanya Dragon, sama satu lagi motor customer. 2000 ke Yokohama itu. Tahun kemarin 2019 satu motor customer. Nah, itu dengar-dengar kan biayanya segala macam ada support dari kementerian ya? Biayanya minim banget ya. Jadi kecil banget lah kita keluar duitnya. Kita buat tanggung jawab doang. Sisanya itu di cover sama background. Badan Industri Kreatif Nasional. Gitu. Jadi negara ada campur tangan lah ya. Keaturan waktu itu Pak Menterinya juga ikut datang tahun kemarin, 2 tahun yang lalu waktu motor berangkat. Gitu, ikut datang ke sana. Ikut datang ke sono. Wah, seneng banget ya. Pasti bangga banget lah bawa nama Indonesia segala macam ya. Waduh. Nah, berarti kan udah di custom show, di custom fest, ke Jerman, ke Yokohama. Nah, ini kan berarti udah bisa bicara soal tren dong. Nah, kalau ngomongin soal tren, ya walaupun sekarang masa pandemi ya, tapi sekarang tren modif motor tuh, terutama motor-motor gede gitu ya, terutama lebih khusus lagi untuk aliran bagger sendiri gimana? Bisa? Kalau masa-masa sekarang ini, aliran bagger agak ngedrop. Kayak kita baru 1 nih, baru 2. Baru 2 tahun ini. Biasanya? Biasanya saya setahun itu sekitar 10-11 motor. Wah, 10. Kita bilang 4 bulan itu sebenarnya kan kadang-kadang ada motor masuknya berbarengan. Iya, berbarengan. Kita kerjanya berbarengan, kelarnya itu hampir sama. Iya. Tren sekarang, kalau tahun ini saya lihatnya lebih condong ke motor-motor kecil. Oh, gitu ya? Iya. Motor kecil itu berapa cc maksimal? 600 cc ke bawah? 500-600 cc ke bawah. Kalau saya kebetulan yang masuknya ya motor-motor Jepangan. Iya. Yang cc 225, 250 gitu ya. Silinder maksimal gitu ya. Nah kalau tadi ngomongin Jerman sama Jepang, kan tadi di awal juga kita sempat ngobrol juga tuh Om. Yang menang banyakan orang Eropa, yang menang banyakan orang Asia, Indonesia, Jepang, segala macam. Itu Amerika kemana atau bisa cerita nggak sih emang ada kesamaan nggak antara Eropa dan Asia nih kalau soal motor-motor gini? Untuk custom, Amerika punya ciri khas sendiri. Jepang punya ciri khas sendiri. Eropa punya ciri khas sendiri. Indonesia beberapa tahun terakhir mulai ada ciri khasnya. Oh, jadi Indonesia udah mulai gigit ya dengan ciri khas Indonesia gitu? Pasti anak Indonesia punya motor nih. Terutama yang di chopper. Kita ada titik kelebihannya itu main diukir. Ukiran sini kan kebudayaannya banyak banget. Iya, betul-betul. Bali, semua segala macam gitu ya. Bali, Jawa, Sumatera punya ukir juga. Pokoknya tiap pulau kita punya inilah, punya kemampuan ukir yang baik lah gitu ya.
itu di aplikasi ke motor gitu. Aplikasi ke motor. Luar biasa ya. Dan itu buat bule-bule itu appreciate banget. Mereka appreciate banget, apalagi handmade begitu buat mereka wah, luar biasa mahal sekali, betul-betul. Oh, jadi tetap harus bangga dengan Indonesia lah ya. Lokal, ya. Waduh, cakep. Nah, ini belakang juga kayaknya Bagger ya, Om ya? Iya. Oke, nah kalau ini bisa cerita dikit ya. Ini apa tulisannya? Fat Black. Waduh. Black, karena saya main warnanya hitam semua. Oke. Terus saya masih pakai buat harian. Ini buat harian ya? Iya. Yang Bagger ini berarti daily use ya? Iya. Oke. Ring depan ring 26. Kalau kilometer masih dipasang itu udah jalan 50.000 kilometer lebih. Oh, berarti ini kemana-mana dong? Udah, ke Bali sudah, ke Medan sudah. Ini? Iya. Wah, luar biasa ya. Dengan bentuk se-eksotis ini, fungsionalnya luar biasa Masih ya? Masih normal ya? Oke. Ini kontes juga nih yang ini? Ikut kontes juga. Oh, kontes juga. Iya. Berarti kalau untuk sasis, fitting sasis semua segala macam karakternya udah sesuai badan saya. Oh, gitu ya. Untuk yang ini yang saya pakai touring, frame-nya nggak saya rubah. Oh, nggak dirubah. Frame-nya standar. Ini basicnya motor apa yang ini? Harley Davidson tipenya Road King. Tahun 2000. Oke. Nah, kalau yang merah nih yang galak juga nih kayaknya, galaknya. Ini chopper, oke. Alirannya Swedish style. Ciri khasnya Longbox. Oh, Springer ya? Springer. Oke. Ya. Jadi ini mesin motor mesin sama velg doang yang kita beli. Oke. Yang lainnya kita bikin. Oh, cuma basic mesin sama velg aja. Velg. Sisanya bikin ya semuanya. Luar biasa. Ini juga kalau dipakai buat touring segala macam kayak gini belum pegel nggak sih kalau yang motor kayak gini? So far sih pakainya dari rumah buat nongkrong sama teman-teman. Oh, ini fashion lagi ya, kayak semacam yang pertama tadi ya. Oke. Nah ini kan motor-motor jajan motor tuan ya. Ini buktiin juga kalau engineering custom itu nerima juga nih motor-motor tanda kutip motor kecil ya. Iya. Nah ini motor apa nih kalau yang 2 biji ini? Ini menarik banget nih. Motor basicnya Yamaha Scorpio. Oke. Ya. Ini 2 tahun yang lalu, tahun lalu masih ikut ke Custom Fest. Tahun lalu ke Custom Fest ini? Oke. Alirannya apa nih kalau ini kayak mirip ya, kanan kiri ini mirip soalnya? Hampir mirip saya, jadi alirannya itu saya mix antara cafe racer dan scrambler. Oke, cafe scrambler berarti ya? Cafe scrambler ya? Oke. Ini cakep banget tuh, ini airbrushnya, terus ini dibikin kayak apa ya, mono gitu ya? Iya. Jadi gitu. tangki jadi satu lah sama frame jadi satu, oke. Tempat duduknya ngikut di frame. Ini berarti apa ya, pensiunannya lah tanda kutip Custom Fest ya? Iya. Nah ngomong-ngomong motor hijau nih, tadi kan cerita-cerita dikit nih Om, katanya motor hijau ini kan temanya tadi kalau nggak salah World War II ya, Perang Dunia II, motor Perang Dunia II, basicnya adalah Mega Pro. Nah, ini kebetulan katanya mau dimodif ulang ke sini, gimana? Yang punyanya katanya udah datang ya? Lagi datang nih, lagi datang ya, lagi on the way. Lagi nyampe. Oh gitu, yang punyanya. Dia mau makeover. Dibikin lebih manis. Oke. Catnya, mainannya seperti American apa itu tadi dia bilang? Captain Amerika katanya segala macam. Oke. Tapi ini dengar-dengar motor papanya motor pertama ya katanya apa? Oh enggak, dia udah berapa kali ngasap di saya. Oke. Motor pertamanya motor kecil. Oh gitu. Dan ini juga Custom Fest juga? Nggak tahu. Mungkin tahun depan kali. Oh tahun depan ya? Iya. Oke. Ini yang punya udah datang nih. Waduh. Bro, apa kabar? Waduh, gimana nih? Nih jauh-jauh dipindahin tanda kutip pindah bengkel lah, mau pindah konsep apa gimana ceritanya? Kalau yang pasti kan memang kita anak custom kan selalu pengen punya ide-ide yang baru. Yang gila-gila lah ya, oke. Kan yang basicnya waktu itu kita dari motor kecil Mega Pro, memang karena selalu bareng sama Om Teja gitu, motor-motor. Kebetulan kita pernah bikin motor kecil nih, waktu itu SMP ini tentang Perang Dunia kan ini Mas? Iya. Nah sekarang kita ada pengen coba untuk lebih kekinian lah. Kita pengen ganti konsep supaya ada pembaruan lah gitu. Ada bocoran konsepnya seperti apa? Waduh. Belum tahu nih. Basicnya mungkin nggak beda jauh. Alirannya modelnya old school. Oke. Tapi dibikin lebih
manis. Oke, kalau udah jadi kita datang ya. Cak. Supaya lebih kekinian, ada citra rasa baru lah. Oh gitu ya. Ini berarti udah berapa lama nih motor begini? Ini kurang lebih kita bikin ini sudah dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun, udah bosen lah ya? Udah bosen. Udah bosen. Penyakitnya anak custom. Oke. Motornya dirubah-rubah terus. Dirubah-rubah terus ya. Oke. Sip lah, kalau udah jadi kabarin, kita siap datang nih. Siap. Oke, nah Om Teja, thank you ya. Sampai ketemu ya. Thank you. Nah, Om Teja, nih tadi menarik nih. Tadi kan ngobrolin soal Bagger dan ngobrolin soal bahan fiber composite yang dari Jepang itu ya. Ini berarti ini salah satu contohnya yang masih mentah ya? Ini salah satu contoh masih mentah. Oke, ini motor apa nih? Motor pertama non Harley yang saya bikin jadi Bagger. Oke, menarik. Motor pertama non Harley ya? Iya. Yang dijadiin Bagger. Iya, ini... Oh, di luar negeri sendiri motor Bagger biasanya kan Harley, tapi banyak juga non Harley ya? Agak jarang. Agak jarang? Oh. Jadi ini suatu tantangan gitu. Oh gitu. Gimana caranya nih motor Jerman, ini BMW, oke, ke 1200. Iya. Kita robah looks-nya seperti Bagger dengan budget. Oh, jadi ada limit budget nih ceritanya nih, ada limit budget ya. Tingkat kesulitannya terutama di budget. Oke. Nah, ini berarti kalau kayak gini udah sasis semua, udah belakang sasis kayaknya depan saya nggak robah. Ini belakang tengah ke belakang ya kayaknya. Belakang dirubah total. Rubah total ya. Coba bawaan aslinya BMW, sasis belakang itu gede banget. Kalau kita bikin Bagger jadi bengkak. Bengkak banget gitu. Mau nggak mau frame-nya dikecilin. Robak bikin kecil. Ini ya seperti tadi pertanyaan di luar syutingan ya, di luar ini. Ini velgnya masih kecil ya depannya. Iya. Ya. Jadi yang punya motor bilang dia mau Bagger, tapi masih dipakai touringnya nggak berubah karakternya. Senyaman BMW. Oke. Dan dia nggak mau keluar duit banyak untuk ganti-ganti kaki-kaki depan gitu ya. Jadi kaki-kaki tetap pakai yang aslinya. Iya. Ini sudut track juga nggak rubah kayaknya. Nggak rubah sama sekali. Ya. Itu udah tingkat kesulitannya tuh, terutama bagian depan. Gimana penampilannya supaya tetap bagus. Iya. Tapi nggak merubah sudut, kenyamanan ya. Jadi ibaratnya ya gimana caranya Bagger look tapi tetap nyaman lah gitu ya. Oke. Nah kalau sebelah itu motor apa nih? Sebelah ini motor Yamaha Vision. Fiction ya? Iya. Oke, itu dengan delta box ciri khasnya ya? Iya. Nah ini diapain nih? Model apa? Segala macam? Saya bikin kombinasi. Oke. Body looks-nya seperti Cafe Racer, old Cafe Racer ya? Oke. Stangnya lebih ke arah scrambler. Kalau Cafe Racer kan kita bikin stang rendah gitu, jepit gitu. Karena yang punya udah ada umur. Oke. Jadi nggak mungkin saya bikin terlalu nunduk, aduh sakit pinggang ya benar. Nah kalau belakangnya berarti belakang lebih seperti buntut tawon, lebih seperti Cafe Racer. Gitu ya. Oke. Luar biasa. Joknya kita bikin agak beda. Iya. Panjang ya. Nyaman juga ya kayaknya, kelihatan lebih empuk dan segala macam. Nah, tadi kan bicara soal custom. Itu kan biasanya isu utamanya adalah waktu kan. Iya. Nah, biasanya di custom engineering itu kalau motor nih, anggaplah kita yang heavy modified ya. Yang rubah body, rubah kaki, rubah sasis gitu segala macam, itu berapa lama? Average sekitar 4 bulan. Hah? Cuma 4 bulan aja? Iya. Wah, luar biasa ya. Plus penambah pengecatan mungkin sekitar 2 minggu. 2 minggu. Ya anggaplah 5 bulan lah ya. 5 bulan. 5 bulan udah ready to run gitu ya. Wah, luar biasa nih. Ini benar-benar maksudnya kan biasanya kita kan kalau anak custom kan ya waktu itu udah kayak isu umum gitu kan. Lama lah segala macam. Kalau yang jadi isu umum itu bukan di waktu customnya. Di mana? Waktu nunggu spare part. Yang datang dari Amerika. Di Amerika. Nah, itu gimana itu ngakalinnya? Custom engineering gimana? Kalau itu kadang-kadang ada yang hampir 9 bulan tuh. Tapi yang gitu umum, yang standar, customnya itu sekitar 4 bulan oke. Oh, jadi kalau pekerjaan bengkelnya sendiri sekitar tadi 4-5 bulan itu tadi. Tapi kalau ditambah untuk importnya itu beda lagi waktunya ya. Oke. Keren banget. Nah, itu Black Pearl. Jadi sebenarnya kalau di engineering custom nih semua genre bisa masuk sini. Lu bisa lihat tadi kan ada motor Sespan, ada motor Bagger. Ini tadi custom Cafe Racer sama Scrambler juga, ada chopper juga, macam-macam. Itu ada yang konsep World 2 aja, Perang Dunia 2 mau dirubah seperti apa, ntar gua nggak tahu, tapi prinsipnya semua genre bisa dilakukan di sini. Dan waktunya yang cukup menarik adalah waktunya cukup sebentar lah, hitungannya 4-5 bulan udah ready to run. Tapi minus
kalau ada barang-barang impor segala macam, begitu Om ya? Iya. Nah, Om ada ini nggak? Ada apa ya? Masukan lah tip khusus buat para newbie atau orang yang mau custom gitu segala macam. Kalau masuk ke bengkel itu apa sih yang dilakuin dulu? Pertama mesti tahu motornya itu berkasem konsep aliran mana dulu. Konsep alirannya, ya. Oke. Terus bicara budgetnya dulu. Budget, iya. Jadi budget menyesuaikan dengan customer menyesuaikan dengan budget. Oh, jadi customer menyesuaikan dengan budget ya. Nah biasanya tuh kalau yang sampai motor nggak jadi sampai berdarah-darah itu karena dia nggak disiplin sama si budgetnya itu sendiri ya. Nggak disiplin sama budget sama suka rubah-rubah konsep. Oh, tengah jalan rubah ini ya, tengah jalan rubah. Udah mau ending rubah. Oh, nah, itu bikin biaya bengkak dan waktu pengajian jadi lama. Makin lama itu ya sebenarnya. Ya. Oke, kalau kita disiplin, insya Allah enggak lah sebenarnya ya. Enggak. Cakep. Dengerin betul ya. Itu mungkin pesan dari Om Teja dari Engineer Custom. Sampai ketemu di The Builder lainnya tentunya dengan isi-isi dan obrolan lebih menarik. Dadah.